Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Pada malam hari ini kita akan berbicara tentang pengampunan mendatangkan kesembuhan. Saudara terkasih, kemarahan dan kebencian adalah hambatan terbesar untuk pertumbuhan insan yang sejati. Yesus mengisahkan suatu cerita mengenai seorang hamba yang tidak mampu melunasi hutangnya kepada tuannya yang setara dengan 6 juta dolar. Kita bisa membacanya dalam Matius 18:23-35. Untuk melunasi hutang itu, hamba tersebut harus dijual bersama istri dan anak-anaknya sebagai budak. Hamba itu tersungkur di kaki tuannya dan mohon belas kasih. Tuan itu begitu terharu sehingga ia menghapuskan seluruh utang hamba itu. Kemudian begitu pergi dari tempat tuannya, hamba itu berjumpa dengan sesama hamba yang berhutang kepadanya sangat sedikit, hanya 10 dolar. Ia langsung mencekik rekannya itu dan menjebloskannya ke dalam penjara sampai ia melunaskan hutangnya. Sungguh, hamba itu tidak tahu terima kasih. Saudara terkasih, Yesus mau mengatakan bahwa kita dapat bertindak dalam kehidupan kita juga seperti hamba yang jahat itu. Dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Tanpa Yesus kita ketakutan, tanpa Yesus hati kita dingin. Dengan Yesus kita amat kaya, hati kita akan bersukaria. Dengan Yesus, Tuhan Yesus sembuhkanlah kami. Orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, karena belas kasih-Nya yang tiada batas, Allah membatalkan utang terhadap dosa yang tidak mungkin kita lunaskan. Lewat penderitaan-Nya demi keselamatan kita, Yesus telah memaku utang itu pada kayu salib. Sukacita yang ada dalam kabar baik adalah kita diampuni. Saudara terkasih, dan pengampunan adalah wujud belas kasih Allah yang terbesar. Allah telah mengampuni kita dalam Kristus Yesus. Hanya apabila kita sungguh-sungguh tenggelam dalam realita pengampunan, dan apabila kita merengkuh ini dalam lubuk hati kita yang terdalam, kita akan hidup dengan penuh keyakinan
bahwa Allah sama sekali tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran kita. Bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus, tidak ada penghukuman. Allah tidak mengingat-ingat dosa-dosa kita pada masa lampau kita. Kita menerima karunia dari belas kasih Allah. Kita mendapati diri lebih mudah untuk mengampuni orang lain. Sebaliknya, ketika kita meragukan belas kasih Allah, kita akan lebih sulit menunjukkan belas kasih kita kepada orang lain. Saudara terkasih, kita cenderung membayangkan Allah itu tidak pengampun, dan Ia menjatuhkan hukuman kepada seseorang sama seperti kita jatuhkan hukuman kepada sama kita. Saudara, hanya kalau kita sungguh mengalami belas kasih Allah secara mendalam, kita akan lebih mudah berbelas kasih kepada orang lain. Kalau kita sudah menerima dengan cuma-cuma, seperti dalam perumpamaan tadi, hendaknya kita pun memberi dengan cuma-cuma. Tetapi saudara, dalam pengalaman hidup kita, betapa mudah kita tidak bersyukur atas karunia besar yang kita terima, dan bersikap seperti hamba yang tidak mau mengampuni saudaranya, serta kita menuntut pelunasan dari orang yang sudah melukai hati kita. Jikalau kita berusaha membalas dendam dengan menuntut agar orang mengembalikan milik kita yang ia rusakkan dan memulihkan luka yang ia timbulkan, nasib kita akan sama seperti hamba yang tidak tahu berterima kasih dalam perumpamaan tadi. Ia lalu akhirnya diserahkan untuk disiksa. Sungguh tidak diampuni adalah suatu siksaan yang kita timpakan atas diri kita sendiri. Dendam menghimpit dan menyiksa jiwa manusia dan mengakibatkan perbudakan emosional yang serius, yang kadang-kadang dapat menjadi nyata dalam sakit badani kita. Saudara terkasih, Tuhan dalam cerita itu berkata kepada si hamba, "Tidakkah kamu harus berbelas kasihan kepada rekan hambamu sama seperti aku sudah berbelas kasihan kepadamu?" Sebetulnya kalimat yang sama Tuhan ucapkan pula kepada Bapak, Ibu, saya, kita semua. Saudara terkasih, sikap tidak mau mengampuni menghalangi arus penyembuhan. Kadang-kadang sikap itu menyumbat kurang hati yang mengalirkan karunia-karunia rohani. Kasih Allah yang menyembuhkan tidak dapat mengalir kepada kita kalau hati kita penuh dengan kemarahan, kalau hati kita penuh dengan sakit hati dan murka yang belum tersembuhkan. Saudara, hanya dengan keputusan mengampuni, hati kita akan bisa terbebas dari racun kemarahan yang menghancurkan kesehatan badan kita dan rohani kita. Orang yang paling sedih dalam hidupnya adalah mereka yang memendam kemarahan dalam hatinya. Kemarahan adalah racun jiwa yang dapat merusakkan seluruh kehidupan batin seseorang. Kemarahan adalah penyakit yang mulai dari hati, tetapi kemudian mempengaruhi pikiran dan emosi, bahkan dapat menjadi nyata dalam tubuh kita. Segi-segi rohani kita dan badan kita saling terkait, sangat erat dan saling mempengaruhi satu sama lain. Gangguan badani misalnya,
radang perut, tekanan darah tinggi, depresi, sulit tidur, kejang-kejang pada saraf, stres yang berlebihan, radang sendi, dan banyak gangguan fisik lainnya dapat saja bermula dari gangguan psikologis atau gangguan rohani. Saudara terkasih, kemarahan dan dendam adalah sumber utama dari penyakit psikosomatik. Tidak mengherankan Yesus menyamakannya dengan siksaan atau hukuman. Gangguan itu merupakan suatu siksaan batin, semacam neraka yang kita timpahkan pada diri kita sendiri. Satu-satunya jalan keluar adalah mengampuni. Saudara terkasih, yang dapat membebaskan kita hanyalah karunia agung pengampunan. Jadi, masalahnya bukan pertama-tama sikap adil kepada orang yang telah melukai hati kita. Bukan itu. Tetapi lebih tepat adalah sikap adil terhadap diri kita sendiri. Nah, saudara terkasih, pengampunan membuka pintu penjara yang kita tutup sendiri di hati kita, sehingga kita tidak dapat berjalan dengan bebas. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kebanyakan dari kita, Bapak Ibu, saya, kita semua memiliki kebutuhan untuk penyembuhan
batin kita. Dalam tahun-tahun terakhir ini, dalam gereja Katolik, khususnya lewat pembaharuan karismatik, kita telah menemukan cara berdoa untuk memohon penyembuhan ingatan buruk, baik ingatan banyak pendekatan yang telah kita lalui, ingatan-ingatan akan orang-orang lain di sekitar kita. Nah, ada banyak sekali pendekatan yang berbeda kepada kita dalam doa-doa penyembuhan semacam ini. Tetapi pada dasarnya semua sama. Seringkali orang telah mengubur ingatan-ingatan yang melukai hati di dalam bawah sadar, dan mereka mengingkari keberadaannya karena semua itu sangat mengganggu ketenangan hati. Tetapi saudara terkasih, ketika Roh Kudus menjadi lebih aktif dalam hidup kita, Roh Kudus akan mengangkat ingatan-ingatan itu ke alam sadar, sehingga kita dapat dibebaskan dari dampaknya yang bisa melumpuhkan diri kita. Memang kadang-kadang kita sudah menyadari trauma masa silam, tetapi masih harus kita berjuang terus-menerus. Supaya apa? Supaya kita bisa dibebaskan. Dan kita alami dalam pengalaman setiap hari, hanya sedikit sekali yang berhasil dalam hal ini. Saudara, kita berusaha bangkit, tetapi kita sadar dalam hati kita masih ada konflik yang tak terpecahkan. Dalam hal ini, kita masih memiliki luka batin dan tidak mungkin hidup dalam kebebasan yang selaras dengan panggilan kita sebagai putra dan putri Allah. Penyembuhan luka batin tidaklah mustahil. Kristus tak terikat oleh waktu, dan Dialah sumber segala penyembuhan. Saudara terkasih, kita perlu memohon kasih Yesus yang menyembuhkan itu turun ke dalam lubuk luka-luka masa lalu kita. Cara kita lakukan hal ini sangatlah sederhana. Lewat Roh Kudus, kita mohon rahmat kepada Tuhan supaya kita dapat bersikap jujur terhadap diri kita sendiri sehubungan dengan dampak yang ditimbulkan oleh kejadian-kejadian traumatik itu dalam diri kita. Kita harus sungguh-sungguh mengakui trauma-trauma emosional yang kita alami tanpa mengabaikannya. Misalnya, kalau luka itu diakibatkan oleh rasa jengkel terhadap orang tua tercinta yang marah karena kita tidak patuh, tidaklah ada gunanya kita mengabaikan luka itu dan mencari dalih untuk mempersalahkan perilaku mereka, orang tua, teman, sahabat yang menjengkelkan kita. Dengan sungguh-sungguh kita harus menghadapi rasa sakit yang ada dalam pikiran kita dan hati kita yang sebenarnya, dan membantu kita mengakui pedihnya perasaan hati kita. Saudara terkasih, lalu bagaimana kita tahu bahwa kita bergerak maju ke arah penyembuhan itu? Nah, indikasi utamanya adalah kalau kita berpaling kepada Tuhan dengan melambungkan syukur dan pujian. Dan kalau kita dapat mendoakan orang-orang yang menimbulkan luka dalam hati kita, saat-saat ibadat, saat-saat kita berkumpul, saat-saat kita berdoa, itulah saat kita memiliki daya yang kuat. Karena ibadat, karena doa membuka bendungan cinta Allah yang penuh belas kasih. Dalam ibadat, dalam doa,
bersama keluarga, atau dalam komunitas, atau bersama dengan teman sejawat. Allah menumpahkan kasih ilahi yang mesra ke dalam hati kita sambil meyakinkan kita mengenai kebaikannya dan sambil memampukan kita untuk mengasihi sesama kita. Langkah terakhir adalah upaya terus-menerus untuk meluruskan pola pikir negatif yang setiap kali muncul di pikiran kita. Kita cenderung bicara negatif terhadap diri sendiri, juga terhadap orang lain, sahabat kenalan yang ada di sekitar kita. Jadi tepat sekali pola pikir ini disebut pikiran yang busuk, yang melukai hati dan pikiran kita. Nah, pertobatan sejati, saudara terkasih, adalah mengubah pola pikir sehingga pola pikir kita selaras dengan pikiran Kristus. Supaya ini bisa terjadi, kita perlu mengisi pikiran kita, hati kita dengan kebenaran. Kata-kata Tuhan Yesus dalam Yohanes 8, 31-32, dia katakan, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Nah, saudara-saudara terkasih, selama proses ini berlangsung, atau sepanjang proses-proses penyembuhan ini berlangsung, ingatan-ingatan buruk akan muncul dan berontak dengan kasih Allah yang tanpa syarat. Dan penyembuhan pun akan mulai terjadi. Ingatan-ingatan itu seperti gunung es, dan kasih Allah yang tanpa syarat itu bagaikan matahari yang panas terik. Begitu matahari yang panas terik itu memancar dan mencairkan lapisan luar dari gunung es itu, maka lapisan-lapisan berikutnya dari gunung itu akan tampak ke permukaan dan tertimpa oleh sinar matahari. Tetapi saudara, masih ada lagi lapisan-lapisan dalam yang harus muncul ke permukaan. Masih ada ikatan-ingatan yang lebih dalam di bagian lapisan bawah sadar yang harus ditampilkan di hadapan kehangatan dan kemesraan Tuhan. Sebagaimana terpaan sinar matahari setiap hari melelehkan lapisan gunung es, demikian juga penyembuhan lanjut terhadap ingatan-ingatan kita akan pun secara bertahap terjadi. Secara bertahap penyembuhan lanjut itu menampilkan di hadapan Tuhan apa saja yang kita bawa dalam doa. Kita harus terus-menerus berjemur di bawah kehangatan mentari Allah, sampai luka hati kita yang beku mencair dan mengalir bersama arus rahmat yang memberi kehidupan kepada kita, juga kehidupan kepada sesama kita. Yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hamba tak berguna. Ajarilah kami rasa cinta-Mu, agar kami ajarilah
bahasa semua hanyalah bahasa cinta. Kunci tiap hati, ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, perjudan belas kasih Allah yang terbesar adalah pengampunan. Saya, Bapak Ibu, kita semua dipanggil untuk mengampuni karena kita telah mendapat pengampunan dari Tuhan. Pengampunan mendatangkan pengampunan. Pengampunan mendatangkan kepada kita kesembuhan, baik kesembuhan batin kita maupun kesembuhan badan kita. Marilah kita mohon kepada Bunda Maria agar kita semua dapat memberi pengampunan kepada siapa saja yang bersalah kepada diri kita. Salam Maria, Penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, Penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, Penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan sertamu. Dan serta-Mu juga. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, dengan ini sesi kita di malam hari telah selesai. Kita akan berjumpa lagi pada besok malam pada jam yang sama. Tuhan memberkati.